Di bulan November kemarin aku baca 6 buku, 5 diantaranya berupa fisik dan 1 diantaranya aku baca di Gramedia Digital. Hello Baplistis, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Aku tahu ini tuh udah super duper telat banget, tapi di video kali ini aku tetap akan sharing ke kalian bacaan-bacaan aku atau rekapan buku-buku yang sudah aku baca di antara November dan Desember. Jadi kayak ini bacaan penghujung tahun gitu. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bukis konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Aku gak sempat buat video untuk wrap up November dan Desember, tapi di video kali ini akhirnya aku bisa menepati janji. Meskipun agak telat, di video kali ini aku tetap akan share ke kalian buku-buku apa saja yang menjadi rekapan aku di tahun 2023. Di bulan November kemarin aku baca 6 buku, 5 diantaranya berupa fisik dan 1 diantaranya aku baca di Gramedia Digital. Buku yang pertama judulnya The Winter Garden. Ini karya by Soul of the Wanderer. Dari buku ini tuh lebih spesifiknya berupa puisi atau poem prosa kata gitu, tapi isinya tuh dalam banget dan aku tuh suka dengan setiap kata di dalam buku ini. Ini tuh karya anak Indonesia tetapi dia bahasa Inggris. Aku tuh kayak bisa ngerasain gimana soul, gimana jiwa dan setiap kalimat-kalimat makna di dalam kata di dalam buku ini. Lebih kayak ke prosa atau puisi-puisi tentang jiwa, soul, kehidupan-kehidupan di dalam raga kita. Pokoknya itu bagus banget sih. Kalau misalnya kalian mau baca buku ini, kalian bisa langsung aja ke Instagram penulisnya, nanti aku cantumin di deskripsi. Selanjutnya ada judulnya Keluarga dan Silsilah Suka Duka. Ini tuh karya Ismail Basbet. Buku ini kemarin aku jadi first reader di Bentang Pustaka. Jadi di buku ini merupakan cerpen atau kumpulan-kumpulan cerita pendek yang dimana itu dari awalnya merupakan sinopsis film. Jadi kayak ada sinopsis film panjang atau sinopsis film pendek, itu tuh dijadikan sebuah cerpen dan dimasukkan ke dalam buku ini, disatukan dalam buku ini. Banyak banget kisah-kisah yang aku suka di dalam buku ini. Ada tentang keluarga, ada tentang hutang piutang, bahkan ada tentang pernikahan, tentang pasangan, banyak banget. Pokoknya dia tuh problematika tentang kehidupan yang benar relate di dalam dunia nyata. Buku yang selanjutnya Minimarket yang Merepotkan karya Kim Ho Yeon. Ini bener-bener buat aku speechless. Aku suka banget dalam buku ini. Ini genrenya healing fiction. Jadi kalau misalkan kalian mencari bacaan-bacaan yang bikin tenang, yang tidak bikin mumet, bikin berpikir panjang atau berpikir keras, ini tuh cocok banget buat kamu baca karena ini tuh minim konflik, tapi konfliknya tuh ada gitu loh. Sebenarnya dalam buku itu tidak ada peran antagonis atau tokoh antagonis, tetapi ada sedikit konflik yang bener-bener itu kita bisa tahu kalau di karakter buku ini tuh punya masa lalu yang segini, dan itu aku suka banget. Jadi buku ini tuh lebih menceritakan tentang seorang tunawisma, Dogo ini tuh menemukan sebuah dompet milik seorang nenek dan ternyata nenek itu pemilik minimarket. Ini tuh berulang kali aku review dan aku suka banget. Mereka itu ketemu dan si nenek ini memperkerjakan si Dogo sebagai kasir di minimarket miliknya. Disitulah banyak sekali problematika dan konflik yang tentang pelanggan-pelanggan yang rese gitu ya. Buku selanjutnya adalah Motherhood karya Minato Kanae. Ini merupakan buku yang kelima dari Minato Kanae dan literally aku sudah baca semua bukunya. Kalau di dalam buku ini tuh Minato Kanae bercerita tentang hubungan antara ibu dan anak, yang dimana anaknya ini tuh sayang banget ke ibunya. Kayak seolah-olah anaknya ini tuh merasa tidak pantas menjadi seorang ibu, berhak mendapat gelar ibu itu hanya ibunya dia gitu lah. Jadi ada tokoh yang bernama Aku ini tuh punya ibu dan dia tuh sayang banget kepada ibunya. And suatu hari si anak ini menikah gitu ya dan mempunyai anak. Anaknya juga perempuan. Jadi kayak di dalam cerita ini tuh ada kayak turun-menurun gitu, ada neneknya yaitu ibu si Aku, terus si Akunya ini tokoh yang diceritakan dalam sudut pandang dalam buku ini, dan anaknya, putrinya. Mereka itu saling berkesinambungan. Kayak aku tuh suka banget penjabaran dalam buku ini. Minato Kanae itu benar sukses bikin aku speechless dan gregetan banget.
setelah baca buku ini. Buku selanjutnya ada Pit a Pat karya Mo Sebo. Buku ini genrenya romance yang dimana ada seorang gadis yang bernama Maya. Dia ini pengangguran hampir selama 2 tahun gitu. Nah, suatu ketika dia bertemu dengan teman SD-nya bernama Taka. Taka ini merupakan CEO dari wedding organizer. Singkat cerita, Maya akhirnya bekerja dengan Taka menjadi asisten di wedding organizer Taka ini, dan mereka menjalani hari-hari sebagai wedding organizer. Di sini tuh aku suka banget dengan karakter Maya yang sebenarnya dia tuh apa ya, kalau menghadapi orang yang nyebelin, rese itu bawanya emosi, dan kita tuh pembaca dibawa gitu juga gitu loh. Sedangkan Taka orangnya itu kalem dan dia tuh bisa menghandle segala macam apa yang dilakukan oleh customernya gitu loh. Kayak dia tuh tahu bagaimana menghandle. Tapi di sisi lain Taka ini punya kejutan dan masa lalu yang sama sekali tidak diketahui oleh Maya. Kalau misalkan kalian suka dengan kisah-kisah romance ringan, itu wajib banget kalian baca. Buku yang terakhir aku baca di bulan November itu di Gramedia Digital, judulnya 5 Days with BTS, kayak gini. Jadi ini tuh ceritanya ada sosok ARMY atau fans dari BTS, Bangtan Sonyeondan, itu memenangkan undian lotre. Hadiahnya itu adalah jalan-jalan bareng ke-7 member BTS. Ceritanya di hari pertama itu si ARMY ini jalan-jalan bersama leader BTS yaitu Namjoon. Terus hari kedua si ARMY ini berjalan sama Jin. Terus hari ketiga dia tuh jalan sama J-Hope. Terus hari keempat dia tuh jalan bersama kalau nggak salah Taehyung sama Suga. Dan hari kelima Jungkook sama Jimin. Jadi sesuai dengan asal dari member masing-masing. Jadi kalau Namjoon kan di Ilsan ya, daerah Seoul, dan sedangkan di mereka-mereka yang belakang ini tuh kayak Jimin, Taehyung, Jungkook dan Suga, itu mereka di daerah-daerah desa Korea gitu. Jadi kayak mereka tuh harus menempuh beberapa hari untuk sampai ke asal member BTS ini. Seru banget, aku suka banget dengan cerita ini. Wajib banget kalian baca karena semua penjabaran narasinya tuh bener-bener aku tuh suka banget. Jadi kita tuh seolah diajak keliling Korea itu asal dari ke-7 member BTS. Jadi di sana tuh mereka kayak kulineran, terus melihat bangunan-bangunan indah, pemandangan-pemandangan indah, dan mereka tuh sambil cerita kalau si fansnya ini tuh bener-bener suka dengan karya si member BTS ini. Oke, kita ke Desember. Di Desember aku membaca 7 buku fisik. Buku yang pertama adalah On Children karya Wu Xiaole. Buku ini bener-bener bikin aku tersentak sebagai orang tua karena di dalam buku ini itu membahas segala macam prahara orang tua ke anak sekali lagi, dan aku sukanya dia itu bener kasus yang benar dihadapi oleh anak-anak apalagi di China sana. Jadi kalau orang China sana itu kan orang tuanya tuh strict banget ya, dia tuh bener-bener buat anaknya itu harus menjadi nomor 1. Jadi dia tuh kayak harus peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat atas lah pokoknya. Orang tua di sana itu melakukan segala cara agar anaknya ini lulus dengan nilai yang terbaik dan masuk ke universitas pilihan. Dan itu ada di dalam buku ini. Jadi buku ini tuh kisahnya itu berbeda-beda setiap bab, dimana setiap kasus anaknya itu berbeda-beda. Jadi ada anak yang kayak benar-benar takut banget kepada orang tuanya, kepada ibunya, karena ibunya ini selalu memukul kalau anaknya tidak bisa paham-paham pelajaran. Padahal setiap anak itu berbeda-beda. Itu nggak bisa maksa. Kalau misalkan anak sudah capek, jangan dipaksa lagi untuk belajar. Jadi kayak bener-bener si orang tua itu jor-joran banget suruh anaknya belajar gitu loh. Karena di sana itu para orang tua itu malu banget kalau anaknya itu peringkat bawah. Jadi makanya kayak gitulah ya. Itu banyak banget kasus-kasus anak-anak di China sana yang kayak aku tuh miris juga sih. Artinya mereka tuh pintar-pintar banget, tapi di balik itu semua ada tekanan yang mereka dapatkan gitu loh. Dan ini tuh aku dapatkan dalam cerita ini. Bagus banget dan wajib banget buat kalian baca. Buku yang kedua judulnya Ahed Tamimi, gadis Palestina yang melawan tirani Israel. Aku nggak tahu apakah video ini akan di-take down, mudah-mudahan tidak ya, karena ada kata-kata sensitif. Dalam buku ini tuh menceritakan seorang gadis yang berusia 16 tahun bernama Ahed Tamimi. Jadi Ahed ini tuh tiba-tiba saja ditangkap oleh pasukan Israel di tengah malam di rumahnya. Bayangin kamu lagi tidur nyenyak gitu kan ya, di tengah malam dan tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ada tentara yang langsung menangkap kamu gitu tanpa tahu alasan penangkapannya itu kenapa. Nah, setelah diselidiki, Ahed ini pernah menampar satu tentara cewek dan itu viral banget di tahun sekitar 2011, dan ini benar-benar nyata. Itu kayak pasukan Israel itu kayak merasa mungkin dongkol ya, masa tentaranya itu ditampar oleh anak gadis. Jadi kayak
langsung ditangkap gitu aja. Tapi menurutku ini tuh benar-benar tidak adil. Bayangin aja tentara yang punya senjata banyak, yang kuat, terus lawannya anak kecil, kayak ngapain gitu kan ya. Aku tuh sumpah bener-bener speechless banget pas baca buku ini. Aku kayak menangis banget dalam hati tuh, kayak bagaimana perasaan dan kejadian pada saat itu, pada saat Ahe Tamimia, anak gadis 16 tahun itu ditangkap dan diperlakukan tidak adil gitu loh. Buku selanjutnya adalah The Principles of Power karya Dion Yulianto. Nah, buku ini tuh hampir sama dengan buku How to Win Friends and Influence People, tapi ini tuh versi Indonesianya dan itu versi lebih ringkasnya. Itu kamu bakalan diajak untuk bisa stand up for yourself. Jadi kayak kamu itu nggak dibodoh-bodohi orang, jangan menceritakan apapun planning kamu ke depan segala macam, karena itu tuh bisa menyebabkan orang lain tuh bisa tahu gitu loh. Dan di dalam buku itu banyak banget tips dan trik biar kamu itu gak dimanfaatkan orang lain dan bisa memanipulasi orang lain, tapi in a good way ya. Jadi kayak manipulasinya itu dengan cara yang tidak sangar dan tidak buruk gitu loh. Maksudnya di sini manipulasi adalah lebih kayak ke kita tuh bisa menjaga dan beradaptasi ke lingkungan-lingkungan. Selanjutnya adalah Imprisonment. Buku ini itu adalah karya ke-11 dari Akio Shirikako dan aku tuh suka banget dengan buku ini. Itu kayak nggak bisa berkata-kata lagi. Jadi buku itu tuh menceritakan tentang sosok suami istri. Mereka ini itu punya pekerjaan yang hampir sama, yaitu bekerja di tenaga medis. Nah, suatu ketika di malam terakhir istrinya bekerja, jadi istrinya ini mau resign dan itu malam terakhir dia bekerja sebelum resign. Dia ini telepon suaminya gitu loh, karena kan ada anaknya yang berusia 1 tahun yang dijaga oleh suaminya di rumah. Kayak itu kan sebuah naluri seorang ibu ya, untuk menelpon orang rumah kabar anaknya tuh kayak gimana, apakah sudah makan, apakah sudah mandi, bla bla bla. Dan pas saat ditelepon ini suaminya tidak ngangkat teleponnya sama sekali, kayak pastinya itu ada rasa khawatir ya kan. Tapi pada saat itu terjadi hal yang sangat-sangat tidak terduga. Kamu harus baca buku ini, plot twistnya gila, aku suka banget, narasinya juga bagus. Ada pokoknya bagus banget lah. Buku selanjutnya ada Mama 050. Jadi buku ini tuh seri kedua yang ditulis oleh Raihan Ismail. Ini tuh bernostalgia, menceritakan masa lalu kita. Gimana sih kalau masa lalu kita itu ke warnet ya kan, atau kita tuh makan permen-permen jadul, atau makan balon-balon yang ditiup-tiup gitu. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang aku suka dalam buku ini. Jadi kayak aku tuh merasa kembali lagi ke masa kecil. Selanjutnya judulnya Zamrud karya Nii Chancer. Jadi buku ini tuh hampir sama kayak kalau kalian tahu cerita Tarzan. Dia kurang lebih seperti itu, tapi itu dikemas dengan fantasi. Jadi di ceritanya ini ada sosok cowok yang bernama Zam. Jadi Zam ini adalah sosok anak yang dia tuh tinggal di hutan dan dikelilingi oleh hewan-hewan buas. Yang serunya adalah hewan-hewan buas ini tuh merawat Zam ini sampai dewasa gitu. Ketika Zam ini pergi ke kota untuk mencari temennya yang selalu datang menghampiri Zam. Zam ini punya sahabat, tapi suatu ketika sahabatnya ini tidak datang lagi menjenguk Zam. Jadi akhirnya Zam lah yang menjenguk dan pergi ke kota untuk mencari si gadis ini. Dan disitulah pertikaian, konflik, semua alurnya terjadi dan aku suka banget, seru banget, menegangkan, dan wajib banget buat kamu baca. Oke, 2023 aku akhiri dengan bacaan Once Upon a Broken Heart karya Stephanie Garber. Jadi mungkin sebagian kalian sudah tahu ya ceritanya seperti apa. Jadi buku ini tuh menceritakan sosok Evangeline dan Jax. Jadi Evangeline itu gadis yang tiba-tiba bertemu dengan Jax dan dia tuh ada semacam kutukan, sihir, something kayak broken heart atau patah hati sesuai dengan judulnya. Jadi ceritanya si Evangeline ini baru aja putus cinta dari Luke dan si Evangeline ini ingin menghentikan pernikahan Luke sama adik tirinya gitu. Setelah Evangeline ketemu sama Jax dan Evangeline ini mau mengutuk adiknya, tapi banyak banget perkara-perkara yang terjadi dalam buku ini. Aku suka banget penjabarannya di sini tuh seru banget. Jax itu benar red flag banget, manipulasi Evangeline, suka ngebohongin Evangeline, kayak udah tuh kayak dia tuh mempermainkan Evangeline banget gitu. Gimana nih dengan kalian, bacaan apa aja yang sudah kalian baca di akhir penghujung 2023? Let me know in the comment. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.